Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Pak Heri Gunawan, aku dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai PSAK 221, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Graciela Agnesia Gunadi dengan NIM 2024-50193. Saya Angela Gabriela dengan NIM 2024-513. Saya Radia Tiara Nita Milala dengan NIM 2024-50190. Dan saya Dilara Rizkita Lamuni dengan NIM 2024-50209. Kita ngerti terlebih dahulu apa yang maksud dengan PSAK 221. Nah, di sini PSAK 221 itu membahas tentang bagaimana perusahaan mencatat transaksi yang menggunakan mata uang asing dan bagaimana sih perusahaan itu menyajikan laporan keuangan jika ada perubahan nilai tukar mata uang. Nah, standar ini tuh penting karena pada praktiknya banyak perusahaan sekarang yang melakukan transaksi internasional, misalnya kayak beli barang dari luar negeri, atau menerima pembayaran dalam bentuk uang dolar, atau juga dia punya cabang di negara-negara lain. Nah, perubahan kurs mata uang asing itu tuh bisa mempengaruhi laba, utang, aset, dan juga posisi keuangan perusahaan, sehingga perlu diatur dengan jelas, makanya diatur oleh si PSAK 221 ini. Nah, secara sederhana, intinya PSAK 221 itu mengatur tentang 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana cara mencatat transaksi menggunakan mata uang asing. Yang kedua itu, bagaimana mengubah laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang pelaporan perusahaan. Sama yang ketiga itu, bagaimana pengaruh selisih kurs yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Boleh di next. Nah, sebelumnya kita ada pendahuluan dari PSAK 221 ini. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa suatu entitas itu dapat memiliki aktivitas luar negeri atau melakukan transaksi dengan mata uang asing. Contohnya, perusahaan Indonesia tuh bisa aja beli bahan baku dari negara Jepang dengan menggunakan mata uang yen, atau juga bisa menjual produknya ke Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar. Nah, masalah utamanya itu tuh bisa muncul karena nilai tukar mata uang tuh selalu berubah, nggak selalu sama. Misalnya nih, dolar hari ini di 17.400, bisa aja besok di 1 dolar itu 17.500. Makanya akibatnya tuh jumlah rupiah yang harus dicatat oleh perusahaan itu tuh harus berubah-ubah juga. Makanya PSAK 221 itu ada tujuannya untuk supaya perusahaan tuh memiliki pedoman yang sama untuk mencatat hal-hal tersebut. Jadi next, ruang lingkup pertama itu tuh akun transaksi dan saldo dalam valuta asing. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang nilai pembayarannya menggunakan mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Mata uang fungsional sendiri adalah mata uang utama yang digunakan dalam kegiatan ekonomi perusahaan. Nah, di situ ada perbedaan, di mana mata uang fungsional itu adalah mata uang yang digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, dia itu misalnya perusahaan di Indonesia gitu ya. Nah, terus menggunakan pembayaran atau transaksi dengan dolar. Nah, di tanggal pembayaran itu tuh dia membeli dengan harga $10.000 gitu ya. Nah, sedangkan di kurs tanggal tersebut itu tuh 1 dolarnya di 15.000. Nah, berarti saat dia membeli dengan harganya 15 juta rupiah kan. Dan dia misalnya ngutang gitu. Nah, nanti di akhir pelaporan dia harus melakukan penyesuaian kembali, di mana menggunakan kurs akhir periode. Jadi, misalnya di akhir periode 1 dolarnya di 16.000. Nah, berarti tadinya ngutangnya 15 juta, karena 1 dolarnya 15.000, berubah jadi 16 juta, karena 1 dolarnya naik jadi 16.000. Nah, oleh karena itu, utangnya juga akan terdapat selisih, karena ada selisih kurs. Nah, makanya utangnya bisa saja bertambah karena adanya selisih kurs tadi. Nah, makanya di sini dijelaskan, saat transaksi terjadi, perusahaan itu harus mengubah mata uang asing tersebut ke mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal tersebut. Kenapa? Karena lebih mencerminkan kondisi ekonomi pada saat itu, seperti itu. Nah, setelah itu pada akhir periode pelaporan, akun tertentu harus disesuaikan kembali menggunakan kurs terbaru. Karena nilai tukar berubah-ubah, maka nilai saldo tersebut dalam rupiah juga berubah. Akibatnya bisa saja memunculkan keuntungan atau kerugian dari selisih kurs tadi yang udah aku jelasin. Boleh next. Oke, selanjutnya ada penjabaran hasil dari posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian. Kegiatan usaha luar negeri biasanya itu menggunakan mata uang yang berbeda dari perusahaan induk. Karena itu, laporan keuangan mereka harus diterjemahkan atau dijabarkan terlebih dahulu sebelum digabungkan ke laporan konsolidasi perusahaan induk. Nah, proses perubahan mata uang laporan keuangan ini disebut dengan penjabaran laporan keuangan.
Dalam proses ini, aset dan liabilitas biasanya menggunakan kurs penutup, pendapatan dan beban biasanya menggunakan kurs saat transaksi atau kurs rata-rata, sedangkan selisih akibat penjabaran dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, tujuan aturan ini apa sih? Tujuannya adalah agar seluruh laporan kelompok usaha dapat disajikan dengan satu mata uang yang sama, sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Beli next. Nah, bagian ketiga adalah penjabaran hasil dari posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Perusahaan itu sebenarnya mungkin tidak memiliki kegiatan luar negeri, tetapi perusahaan ingin menyajikan laporan keuangannya menggunakan mata uang lain. Biasanya karena perusahaannya besar, maka dia menyajikan laporan keuangan dalam bentuk lain supaya bisa menarik investor dari luar negeri. Jadi nggak cuma di dalam negeri aja, tapi dia bisa narik investor dari luar negeri. Nah, artinya mata uang fungsional dan mata uang penyajian biasanya itu berbeda. Nah, di PSAK 221 ini itu mengatur bagaimana proses penerjemahan tersebut dilakukan agar pelaporan tetap konsisten dan dapat dipercaya. Nah, ini sama, biasanya tuh pada aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup, pendapatan dan beban menggunakan kurs transaksi atau rata-rata, dan selisih penjabaran dicatat dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Tujuannya adalah supaya perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang lebih relevan bagi pengguna laporan, misalnya investor internasional atau kreditor asing. By next. Nah, di PSAK 109 itu tentang instrumen keuangan tetap berlaku untuk derivatif valuta asing. Namun, di PSAK 221 ini tetap digunakan untuk menentukan nilai transaksi pokok dalam mata uang asingnya. Jadi kedua PSAK ini antara PSAK 109 sama PSAK 221 itu saling berhubungan. Nah, di PSAK 221 ini itu nggak mengatur tentang hedging atau akuntansi lindung nilai dan juga penyajian arus kas tertentu yang diatur sama PSAK lain. Makanya itu kalau misalnya perusahaan melakukan hedging terhadap risiko kurs, aturan utamanya tuh ada di PSAK instrumen keuangan, bukan di PSAK 221 yang mengatur tentang valuta asing ini. Balik next. Nah, PSAK 221 ini tuh digunakan saat yang tadi aku jelasin di awal, itu perusahaan itu menyajikan laporan dalam mata uang asing, dan yang kedua itu menjabarkan laporan keuangan luar negeri. Nah, PSAK ini bisa menentukan informasi apa saja yang harus diungkapkan agar si pengguna laporan, biasanya investor, itu tuh memahami dampak perubahan kurs terhadap perusahaan. Nah, di PSAK 221 ini tuh juga berkaitan dengan penjabaran arus kas dalam valuta asing. Namun, aturan lebih detail mengenai laporan arus kas itu dijelaskan di PSAK 207 tentang laporan arus kas. Makanya, di PSAK 221 ini tuh cuma membantu menentukan kurs yang dipakai untuk mengubah arus kas asing ke mata uang yang pelaporan. Balik next. Nah, PSAK tuh menjelaskan berbagai istilah karena transaksi internasional tuh melibatkan mata uang banyak banget, makanya banyak juga kondisi yang berbeda-beda. Jadi standar tuh harus memastikan semua perusahaan tuh memakai pengertian sama. Makanya PSAK ini menjelaskan berbagai istilah. Nah, yang pertama ada istilah tentang investasi neto. Investasi neto adalah bagian kepemilikan perusahaan induk terhadap aset bersih perusahaan luar negeri yang dimilikinya. Yang kedua ada kegiatan usaha luar negeri, di mana bagian perusahaan yang melakukan aktivitas di negara lain atau menggunakan mata uang berbeda dari perusahaan induk. Yang ketiga ada kelompok usaha, itu gabungan perusahaan induk dan seluruh anak perusahaan yang dimilikinya. Baik, next. Masih ada beberapa penjelasan lainnya. Nah, ada yang keempat ada kurs, yaitu nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lain. Yang kelima ada kurs penutup, yaitu kurs yang berlaku pada akhir periode laporan keuangan. Habis itu ada kurs spot, kurs yang berlaku tepat pada transaksi terjadi. Selanjutnya ada mata uang fungsional, yaitu mata uang utama yang paling mempengaruhi kegiatan ekonomi perusahaan. Selanjutnya ada mata uang penyajian, mata uang yang digunakan untuk menampilkan laporan keuangan. Habis itu ada nilai wajar, yaitu harga normal pasar jika aset dijual atau kewajiban dibayar saat ini. Ada post moneter, yaitu akun yang nilainya berbentuk uang tetap. Habis itu ada valuta asing, adalah mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Habis itu ada selisih kurs, adalah keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar. Oke, next. Nah, di PSAK 221 ini tuh menjelaskan konsep apakah suatu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lain atau tidak. Istilah tertukarkan itu tuh sangat penting karena dalam praktik internasional tidak semua mata uang tuh bisa ditukarkan dengan mudah di pasar. Nah, secara sederhana mata uang tuh dikatakan tertukarkan apabila perusahaan dapat memperoleh mata uang lain melalui proses penukaran yang normal dalam waktu yang wajar dan juga mekanisme pasar yang biasa digunakan. Nah, PSAK menjelaskan hal ini tuh karena dalam beberapa negara terdapat pembatasan pemerintah terhadap pertukaran mata uang asing. Akibatnya perusahaan mungkin kesulitan memperoleh valuta asing walaupun secara teori perusahaan memiliki uang tersebut. Sebagai contoh, waktu itu ada di krisis 98 kan semua berbondong-bondong mau menukarkan mata uangnya ke sebelumnya kan kayak mau nukarin mata uang
dari dolar kan. Nah, biasanya perusahaan atau negara tuh melakukan pembatasan tersebut karena sehingga mempersulit untuk melakukan pertukaran mata uang tersebut. Makanya yang tadinya dia mau dari dolar ke rupiah ataupun sebaliknya jadi terasa sulit karena cara penukarannya nggak normal dan juga adanya pembatasan dari pemerintah. Next. Nah, selanjutnya ada PSAK tuh juga menjelaskan bahwa setiap entitas harus menentukan mata uang fungsional sendiri. Mata uang fungsional ini adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan itu beroperasi. Jadi PSAK tuh pengen benar-benar menentukan mata uang yang menggambarkan aktivitas bisnisnya sesuai dengan lingkungan ekonominya. Nah, mata uang tersebut tuh bisa dibilang mata uang fungsional bisa dibilang adalah mata uang yang paling mempengaruhi. Contohnya adalah biasanya kan harga jual itu mempengaruhi laporan keuangan atau kurs mata uang sendiri, habis itu biaya, pendanaan, dan arus kas. Karena dalam praktik internasional, perusahaan tuh bisa aja dia berada di satu negara, tetapi aktivitas ekonominya tuh lebih dipengaruhi mata uang negara lain. Misalnya ya prosesnya di Indonesia, tapi dia perusahaan di Indonesia, tapi dia tuh produksinya di luar negeri kayak gitu. Nah, jadi lokasi perusahaan tuh belum tentu menentukan mata uang fungsional ya, karena mata uang fungsional ditentukan dari kondisi aktivitas bisnisnya di mana di negara tersebut beroperasi kayak gitu. Next. Nah, ada faktor penentu mata uang fungsional. Pertama, mata uang yang mempengaruhi harga jual. Yang kedua, mata uang yang mempengaruhi biaya. Ketiga, mata uang pendanaan. Keempat, mata uang penyimpanan kas. Ini yang tadi dibahas sebelumnya. Nah, kadang hasil indikator itu tidak langsung jelas. Dalam kondisi seperti ini, PSAK itu memperbolehkan manajemen menggunakan professional judgment atau pertimbangan profesional. Artinya, manajemen harus menentukan mata uang mana yang paling mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Nah, tetapi keputusan tersebut harus masuk akal, konsisten, dan dapat dijelaskan kepada pengguna laporan keuangan. PSAK mengatakan bahwa ketika terjadi perubahan mata uang fungsional, perusahaan itu harus menerapkan perubahan tersebut secara prospektif. Artinya, laporan periode sebelumnya itu nggak bisa diulang dan nggak bisa dikoreksi gitu. Nah, makanya oleh karena itu, di sini tuh perusahaan tuh bisa menentukan kursnya sendiri, tapi dengan alasan yang masuk akal. Nggak boleh dia nentuin secara cuma-cuma. Kalau seandainya terjadi selisih yang jauh antara kurs saat transaksi sama di akhir periode, itu dia harus menentukan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Nah, terus juga saat dia menentukan mata uang fungsional, dia tuh nggak boleh diubah-ubah, keseringan diubah. Jadi harusnya dari awal dia udah mantep pakai mata uang fungsional yang mana. Karena kalau misalnya diubah-ubah, itu bisa kayak jadi nggak konsisten gitu. Nah, terus abis itu nggak mencerminkan kondisinya, serta kalau bisa emang ada perubahan, dia tuh harus prospektif. Pokoknya laporan sebelum-sebelumnya tuh nggak boleh diulang, nggak boleh dikoreksi, nggak boleh diubah-ubah kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dan pos moneter. Nah, di PSAK ini menjelaskan bahwa suatu pos moneter tertentu dapat dianggap sebagai bahan dari investasi neto perusahaan terhadap kegiatan usaha luar negeri. Nah, biasanya kan kalau perusahaan induk itu memberi pinjaman kepada anak perusahaan di luar negeri, pinjaman tersebut tuh dianggap piutang biasa kan. Tetapi dalam kondisi tertentu, kalau misalnya dalam jangka panjang, pinjaman itu tuh bisa aja dianggap sebagai tambahan investasi jangka panjang. Karena ditagihnya pasti lama gitu. Makanya PSAK tuh memperbolehkan pinjaman tersebut yang dianggap sebagai bagian dari investasi neto. Artinya, dana tersebut pada praktiknya menjadi bagian pendanaan permanen untuk anak perusahaan di luar negerinya. Nah, PSAK juga mengatakan bahwa karakter utama pos moneter adalah adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang tertentu. Artinya nilai akun tersebut memang berbentuk uang tetap. Kalau uang tetap itu contohnya kayak piutang, usaha, deposito, utang bank, atau utang obligasi kayak gitu. Nah, hal ini tuh penting karena perubahan kurs tuh langsung mempengaruhi sama nilai akunnya tersebut. Misalnya kalau misalnya dia ada piutang $1.000, ya kalau misalnya kan kalau dirupiahin misalnya $1 di 15.000, berarti kan dia punya utangnya 15 juta kan. Nah, kalau misalnya dia kursnya naik terus jadi 16.000, pasti kan ada selisih. Nah, itu kan berpengaruh langsung kepada nilai akunnya kan. Sedangkan kalau pos non moneter kayak contohnya tuh tanah, itu tuh kalau perusahaan punya tanah di luar negeri, jumlah tanahnya tuh pasti nggak berubah gitu, karena kursnya juga walaupun kursnya berubah, tapi luas tanahnya kan nggak mungkin berubah gitu. Makanya dibilang pos non moneter adalah akun yang nilainya tidak berbentuk uang tetap kayak gitu. Next.
Nah, ketika perusahaan itu melakukan transaksi menggunakan mata uang asing, perusahaan tidak langsung mencatat dalam mata uang asing tersebut di laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu harus menggunakan mata uang fungsional perusahaan yang tadi udah kita jelasin. Maka transaksi asing itu harus dikonversi terlebih dahulu menggunakan kurs spot. Kurs spot itu adalah yang tadi dijelasin kurs yang terjadi pada saat tanggal transaksi. Nah, PSAK itu menjelaskan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal ketika transaksi pertama kali memenuhi syarat untuk diakui sesuai PSAK lain. Nah, PSAK juga mengatakan bahwa jika kurs tidak berubah secara signifikan, perusahaan itu diperbolehkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau misalnya dia tuh boleh PSAK tuh tanggal transaksinya adalah tanggal ketika memenuhi syarat diakui sesuai PSAK lain. Misalnya contoh dia beli mesin gitu kan. Nah, dia beli mesin, habis itu dia bayar mesin. Misalnya dia beli mesinnya di tanggal 10 Mei, terus dia bayar mesinnya di tanggal 17 Mei. Tapi tanggal 15 Mei mesinnya udah bisa digunain. Nah, kurs yang akan dicatat adalah di kurs tanggal 15 Mei, di mana mesin itu udah siap digunakan, bukan di saat pembayaran atau bukan di saat pembelian. Jadi dicatat sesuai dengan syarat yang udah diakui sesuai PSAK lain, di mana kalau misalnya aset itu bisa dianggap kita udah bisa dianggap atau kita miliki ketika mesin itu udah siap digunakan, kayak gitu. Body next. Nah, selanjutnya adalah kondisi ketika mata uang tidak dapat ditukarkan. PSAK itu memahami bahwa kadang perusahaan itu nggak bisa memperoleh mata uang asing secara normal, walaupun secara resmi itu ada kurs tertentu. Nah, ini biasanya terjadi pada negara yang mengalami yang pertama krisis ekonomi, kedua pembatasan valuta asing, ketiga kontrol pemerintah, dan yang terakhir adalah gangguan pasar valuta asing. Nah, contohnya itu adalah di krisis tahun 98 yang udah aku jelasin di sebelumnya. Ini di mana kondisi tersebut tuh membuat mata uang tuh nggak bisa ditukarkan dengan mudah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dilara. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga pengakuan awal. Nah, setiap transaksi falas, entah itu untuk beli bahan baku dari luar negeri, jual jasa ke klien asing, atau pinjam uang dalam dolar, itu tuh harus langsung dikonversi ke mata uang fungsional perusahaan, misalnya seperti rupiah. Nah, kunci dari konversi itu adalah kurs spot. Jadi kurs spot ini tuh kita pakai nilai tukar yang berlaku tepat pada tanggal transaksi itu terjadi. Nah, kenapa sih kita harus pakai kurs spot? Karena ini tuh merupakan nilai yang paling objektif dan juga mencerminkan realita ekonomi saat transaksi itu terjadi. Jadi jangan pakai kurs perkiraan atau kurs rata-rata bulanan dulu di tahap ini. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya di sini ada pelaporan pada akhir periode. Nah, tantangannya pada saat ini tuh adalah saat kita sampai di akhir periode pelaporan atau tutup buku. Sementara kurs itu tuh udah berubah nih dari tanggal transaksi awal. Nah, di sini tuh ada 3 perlakuan akun dalam periode pelaporan atau tutup buku. Yang pertama ada post moneter, post non moneter, biaya historis, dan post non moneter nilai wajar. Kalau post moneter ini tuh merupakan aset atau liabilitas yang jumlahnya pasti dalam unit mata uang. Contohnya itu seperti kas, piutang, atau utang. Nah, kalau post moneter ini itu wajib diupdate pakai kurs penutup atau kurs tanggal neracanya. Nah, selanjutnya ada post non moneter, biaya historis. Nah, ini tuh contohnya seperti aset tetap atau persediaan yang kita catat berdasarkan harga belinya. Contohnya seperti kayak peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau post non moneter biaya historis ini itu tuh nggak boleh diupdate kursnya. Jadi kita harus tetap pakai kurs waktu kita beli dulu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada post non moneter nilai wajar. Nah, ini tuh jika perusahaan melakukan revaluasi atau penilaian ulang aset, maka kurs yang dipakai itu adalah kurs saat nilai wajar itu dihitung atau fair value. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ada penentuan nilai tercatat. Di sini tuh kita bicara tentang integrasi PSAK 10 dengan standar lainnya. Contohnya tuh kayak PSAK 14 persediaan. Jadi kita nih harus mencatat persediaan berdasarkan mana yang lebih rendah nih, antara biaya perolehannya atau nilai realisasi neto atau NRV-nya. Nah, jika data-data ini dalam mata uang asing, maka PSAK 10 tuh memerintahkan kita untuk mengonversi nilai-nilai tersebut ke rupiah dulu, baru dibandingkan. Nah, terkadang secara falas aset kita tuh nggak rugi, tapi karena rupiah tuh menguat terhadap mata uang tersebut, nilai konversinya jadi turun. Nah, di sini kita tuh harus tetap mengakui adanya rugi penurunan nilai di laporan keuangan kita. Oke, boleh next. Oke, sekarang kita akan masuk ke tabel pengakuan selisih kurs. Di sini tuh ada 3 situasi utama yang perlu kita perhatikan nih supaya nggak salah catat. Nah, yang poin pertama itu penyelesaian post moneter. Ini tuh maksudnya adalah saat transaksi falas kita udah lunas atau selesai. Jadi misalnya nih kita punya utang dolar dan hari ini kita bayar pakai rupiah. Nah, selisih antara kurs pas kita ngutang dulu sama kurs pas kita bayar hari ini itu langsung diakui di laba rugi. Nah, untuk poin 2 itu ada transaksi akhir periode. Nah, ini tuh beda lagi. Di sini transaksinya tuh belum lunas, tapi karena udah tanggal 31 Desember atau tutup buku, kita tuh wajib menghitung
ulang nilai utang atau piutang kita pakai kurs yang terbaru. Nah, selisih antara kurs awal sama kurs pas kita tutup buku ini juga harus masuk ke laba rugi, meskipun duitnya tuh belum benar-benar kita keluarin. Nah, poin yang ketiga itu ada keuntungan atau kerugian non moneter di OCI. Nah, ini tuh merupakan aturan khusus buat barang atau aset yang nggak dinilai pakai harga beli, tapi pakai nilai wajar atau revaluasi. Nah, aturannya tuh gampang nih. Jadi selisih kursnya tuh harus ikut induknya. Kalau keuntungan aset itu dicatat di OCI atau penghasilan komprehensif lain, maka selisih kursnya tuh juga wajib masuk ke OCI itu. Tapi kalau keuntungan asetnya tuh masuk ke laba rugi, selisih kursnya ya ikut ke laba rugi itu. Oke, boleh next. Nah, di sini ada investasi neto unit usaha luar negeri. Ini tuh merupakan kasus khusus di mana perusahaan induk tuh memberikan pinjaman ke anak perusahaannya di luar negeri, dan pinjaman ini tuh nggak ada rencana nih untuk dilunasi dalam waktu dekat, dan dianggap investasi permanen. Nah, dalam laporan keuangan itu tersendiri, selisih kurs ini tuh diakui dalam laba rugi. Sedangkan kalau dalam laporan keuangan konsolidasian, PSAK 10 ini mengatur agar selisih kurs dari pinjaman ini masuk ke OCI atau ekuitas, bukan laba rugi. Kenapa dia harus masuk ke OCI bukan laba rugi? Karena fluktuasi kurs pada investasi jangka panjang ini tuh bersifat sementara dan belum terrealisasi secara final, sehingga nggak adil nih jika langsung membebani laba bersih, dia tuh ke laba bersih. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ada perubahan mata uang fungsional. Di sini tuh ada prosedur aplikasi prospektif jika lingkungan ekonomi perusahaan itu tuh berubah total dan mata uang fungsional itu berganti. Jadi PSAK 10 ini menggunakan metode aplikasi prospektif. Jadi, artinya kita tuh cuma berubah ke depan, kita tuh nggak perlu memperbaiki laporan tahun-tahun yang lalu. Nah, pada tanggal perubahan ini, semua saldo aset dan kewajiban itu langsung dijabarkan pakai kurs spot hari itu juga. Nah, sedangkan untuk aset non moneter seperti gedung, hasil penjabarannya ini tuh otomatis menjadi biaya historis baru mereka dalam mata uang yang baru juga. Oke, boleh next. Nah, di sini ada penjabaran ke mata uang penyajian. Nah, kalau misalnya mata uang penyajian itu berbeda-beda dari mata unit fungsional, dia nih kurs yang digunakan ini tuh beda-beda juga. Misal nih di aset dan liabilitas, semuanya tuh pakai kurs penutup supaya agar posisi neracanya itu tuh menunjukkan nilai yang terkini. Terus untuk pendapatan dan beban, dia ini tuh menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau kurs rata-rata untuk kemudahannya supaya praktis. Dan yang terakhir itu ada selisih kurs penjabaran atau kumulatif. Nah, ini tuh kurs yang dipakai di neraca atau closing. Jadi karena kurs yang dipakai di neraca waktu closing dan juga laba rugi average itu berbeda-beda, pasti akan ada selisih angkanya. Nah, selisih angka ini tuh akan dikumpulkan di ekuitas atau OCI sebagai penyeimbang. Oke, boleh next. Oke, di sini ada penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Nah, jadi di sini tuh gimana sih jika unit usaha luar negeri tersebut tuh kita jual atau kita lepas? Nah, di sini semua akumulasi selisih kurs yang selama ini tuh terparkir atau ada di OCI tadi harus direklasifikasi atau dipindahkan ke laba rugi. Nah, proses reklasifikasi atau pemindahan dari ke laba ruginya ini tuh merupakan recycling. Maksudnya recycling itu gimana sih? Jadi recycling itu tuh maksudnya saat perusahaan itu dilepas, semua keuntungan atau kerugian kurs yang dulu tertunda di ekuitas sekarang diakui secara final di laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian penjualan investasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Radia. Kita masuk ke pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Jadi dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Nah, jadi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri itu diakui pada PSAK 201, yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, sebagai tambahan, pelepasan seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri, pelepasan parsial berikut ini dicatat sebagai pelepasan. Yang pertama, ketika pelepasan sebagian melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, terlepas dari apakah entitas ini itu masih memiliki kepentingan non-pengendali pada entitas anak setelah pengendalian parsial. Nah, yang kedua itu ketika kepentingan itu masih dimiliki setelah pelepasan parsial atas kepentingan dalam pengaturan bersama atau pelepasan parsial atas kepentingan dalam entitas asosiasi mencakup kegiatan operasi luar negeri, merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan operasi luar negeri. Nah, pada pelepasan entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait pada kegiatan usaha luar negeri yang telah diatribusikan pada kepentingan non-pengendali dihentikan pengakuannya tetapi tidak direklasifikasi ke laba rugi. Nah, dalam pelepasan sebagian dari entitas anak itu, dia mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Nah, dalam setiap pelepasan atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas ini tuh mereklasifikasi hanya bagian proporsional dari jumlah kumulatif setelah kegiatan usahanya itu di kursnya itu diakui dalam penghasilan komprehensif yang lain ke laba rugi. Nah,
entitas itu dapat melepas seluruh atau sebagian kepentingannya pada kegiatan usaha luar negeri melalui penjualan, likuidasi, pembayaran kembali modal saham, atau meninggalkan seluruh atau sebagian dari entitas tersebut. Nah, pengurangan jumlah tercatat kegiatan usaha luar negeri ini itu disebabkan kerugian usahanya sendiri atau penurunan nilai yang diakui oleh investor. Jadi bukan merupakan pelepasan sebagian. Nah, sejalan dengan hal tersebut, tidak ada bagian dari keuntungan atau kerugian kurs valuta asing yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi pada saat terjadinya pengurangan nilai. Selanjutnya, masuk ke pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Jadi, keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas, termasuk kegiatan usaha luar negeri, ke dalam mata uang yang berbeda, mungkin memiliki pengaruh pajak. Jadi, PSAK 212, pajak penghasilan itu diterapkan atas pengaruh pajak tersebut. Nah, jadi entitas itu juga wajib mengungkapkan yang pertama itu jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109, instrumen keuangan. Dan yang kedua, selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Nah, pengungkapan ini itu bertujuan agar pengguna laporan keuangan memahami dampak perubahan kurs terhadap kondisi keuangan entitas. Jadi, jika mata uang itu berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan mengungkapkan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang sebagai penyajian yang berbeda. Oke, kita masuk ke mata uang fungsional dan mata uang penyajian. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin, jadi jika mata uang penyajian itu berbeda dari mata uang fungsional, maka entitas itu harus mengungkapkan fakta tersebut beserta alasan penggunaan mata uang penyajian yang berbeda apabila terjadi perubahan mata uang fungsional entitas atau kegiatan usaha luar negeri yang signifikan. Maka fakta dan alasan perubahan tersebut itu juga harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, entitas itu kadang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda. Namun, laporan itu hanya dapat dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan PSAK-nya itu dipenuhi. Jadi entitas itu harus mengungkapkan yang pertama itu mata uang tambahan yang digunakan, terus ada metode penjabaran yang digunakan, dan yang terakhir itu mata fungsional entitas. Nah, selanjutnya kita masuk ketika mata uang tidak tertukarkan. Jadi jika suatu mata uang itu tidak dapat ditukarkan dengan mata uang lain, entitas itu dapat menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal pengukuran. Jadi estimasi tersebut digunakan dalam penjabaran aset, liabilitas, dan item moneter lainnya yang terdampak. Nah, entitas itu wajib mengungkapkan yang pertama itu sifat dan dampak dari mata uang yang tidak tertukarkan dengan mata uang lainnya, kemudian kurs spot yang digunakan, kemudian proses estimasi yang dilakukan, kemudian risiko yang timbul akibat ketidaktertukaran mata uang lainnya. Nah, dampak penerapan amandemen itu diakui sebagai penyesuaian saldo laba awal atau komponen ekuitas yang terkait. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan transisi amandemen PSAK 221. Jadi jika transaksi valuta asing itu menggunakan mata uang fungsional, jadi kita tuh yang pertama itu tuh harus menjabarkan item moneter dalam valuta asing yang terdampak. Dan item non moneter itu yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut. Dan yang kedua itu ada mengakui dampak penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal. Nah, selanjutnya jika menggunakan mata uang penyajian selain mata uang fungsional, yang pertama itu harus menjabarkan aset dan liabilitas yang terdampak menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut. Yang kedua, menjabarkan item ekuitas yang terdampak menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut jika mata uang fungsional entitas itu mengalami hiperinflasi. Yang ketiga, mengakui dampak penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap jumlah kumulatif selisih penjabaran yang diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah. Selanjutnya, kita masuk ke tanggal efektif dan ketentuan transaksi PSAK 221. Jadi, PSAK itu diterapkan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Nah, dan dalam penerapan ini tuh jika entitas menerapkan lebih awal, maka fakta tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, penerapan beberapa ketentuan dilakukan secara prospektif untuk akuisisi setelah tanggal penerapan awal PSAK. Nah, dalam hal ini, goodwill dan penyesuaian nilai wajar diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri. Amandemen PSAK 221 ini juga mengenai kekurangan ketertukaran mata uang berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 dan penerapan dini juga diperkenankan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, transaksi dalam menukarkan mata uang yang satu menjadi mata uang lain itu biasanya tidak selalu berjalan secara normal. Ada beberapa kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan suatu mata uang ini tidak bisa kita tukarkan menjadi mata uang lain. Contohnya seperti adanya krisis ekonomi atau ada pembatasan yang dilakukan oleh negara dan lain sebagainya. Untuk itu, di dalam lampiran PSAK 221 diberikan pedoman penerapan ketertukaran mata uang, di mana untuk menukarkan suatu mata uang, entitas perlu mengetahui apakah mata uang mereka itu tertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal pengukuran untuk tujuan yang spesifik atau tidak. Kalau misalnya iya, baru entitas akan menerapkan pertukaran mata uang ini sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 221. Tapi kalau misalnya tidak tertukarkan, entitas ini harus mengestimasi kurs spot yang perlu digunakan pada tanggal penukaran untuk mengukur
seberapa besar nilai ketertukaran ini agar bisa dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Ada dua cara, yaitu menggunakan kurs yang bisa diamati di pasar tanpa penyesuaian dan menggunakan teknik estimasi lain yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa menguraikan ada dua langkah yang perlu dilakukan oleh entitas untuk menerapkan ketertukaran mata uang. Nah, langkah yang pertama adalah entitas perlu menilai apakah suatu mata uang itu tertukarkan atau tidak. Nah, untuk menilai suatu mata uang itu tertukarkan atau tidak, kita perlu melihat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan suatu mata uang itu tertukar atau tidak. Yang pertama itu sifat satu arah, di mana sifat satu arah ini merujuk kepada sifat mata uang ketika suatu mata uang itu bisa ditukarkan menjadi mata uang lain, namun tidak bisa ditukarkan kembali menjadi mata uang yang sebelumnya. Misalnya, ketika kita sudah menukarkan rupiah menjadi dolar Singapura, tapi untuk menukarkan dolar Singapura ke rupiah itu tidak bisa karena ada beberapa kondisi atau ketentuan-ketentuan yang menyebabkan dolar Singapura yang kita pegang tidak bisa kita tukarkan kembali menjadi rupiah. Itu yang dimaksud dalam sifat satu arah ini, di mana mata uang itu tidak bisa ditukarkan lagi menjadi mata uang lain meskipun mata uang lain itu udah tukarkan sebaliknya sebelumnya. Untuk itu, dalam menilai ketertukaran suatu mata uang, kita perlu melihat apakah mata uang lain yang kita pegang ini bisa ditukarkan pada sekarang ini atau tidak. Nah, faktor yang kedua itu berkaitan dengan jangka waktu. Dalam melakukan transaksi mata uang atau menukarkan mata uang, itu biasanya transaksi itu tidak selalu selesai secara instan. Bisa saja ada jeda sekitar 2 atau 3 hari karena karena adanya hari libur atau karena ada diperlukan verifikasi dari bank atau proses legal rutin lainnya. Nah, untuk hal-hal atau kondisi-kondisi yang terjadi tadi itu kita namakan dengan keterlambatan administratif normal. Dimana kalau misalnya suatu entitas yang sedang melakukan transaksi pertukaran itu terhambat karena keterlambatan administrasi normal, mata uang yang sudah tertukarkan itu tetap dianggap tertukarkan. Artinya itu tidak menghalangi terjadinya ketertukaran. Mata uang itu dianggap tetap tertukar meskipun transaksi penukarannya itu belum selesai pada saat itu. Yang ketiga itu ada kemampuan memperoleh mata uang. Dalam hal ini entitas perlu menilai kemampuan dalam memperoleh mata uang lain bukan berdasarkan intensi atau keputusannya, melainkan bisa atau tidaknya mata uang lain ini ditukarkan baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Semua mata uang yang bisa ditukarkan itu dianggap tertukarkan dalam faktor kemampuan memperoleh mata uang ini. Selanjutnya ada faktor yang berkaitan dengan pasar atau mekanisme pertukaran, di mana dalam pasar atau mekanisme pertukaran ini entitas hanya boleh menggunakan kurs dalam pasar resmi atau mekanisme di mana transaksi penukaran mata uang itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Yang dapat dipaksakan ini artinya tuh di dalam ranah hukum. Jadi ketika ada masalah dalam pertukaran mata uang ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Nah, transaksi yang di luar dari platform resmi atau tidak dibawahi oleh hukum, misalnya dalam transaksi di pasar gelap, itu akan diabaikan dalam penilaian ini. Jadi dianggap tidak tertukarkan. Selanjutnya ada tujuan dalam memperoleh mata uang lainnya. Dalam pertukaran mata uang ini, kurs yang diberikan itu biasanya berbeda sesuai dengan tujuan mata uang itu ditukarkan. Misalnya ada beberapa negara yang memiliki tekanan neraca pembayaran itu ingin menghalangi pengiriman modal atau dividen, tapi ingin mendorong impor barang. Nah, untuk dalam hal ini otoritas itu bisa aja menetapkan kurs preferensi untuk impor dan kurs penalti untuk dividen, di mana kedua kurs ini berbeda nilainya. Atau bisa saja dia tuh hanya akan menyediakan pertukaran mata uang lain untuk impor saja, tapi tidak untuk pengiriman modal. Nah, suatu mata uang itu akan tertukarkan atau tidak itu biasanya bergantung pada tujuan entitas dalam memperoleh mata uang lainnya itu. Karena itu, entitas itu perlu menilai ketertukaran setiap mata uang ini sesuai dengan tujuan-tujuan pelaporannya. Ada 3 tujuan yang perlu diperhatikan, itu ada yang berkaitan dengan transaksi falas dalam mata uang fungsional, di mana tujuan dalam transaksi ini itu menyelesaikan transaksi aset atau liabilitas falas secara individual. Yang kedua, itu ada penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Tujuannya itu untuk merealisasikan dan menyelesaikan aset neto atau liabilitas neto. Contohnya ini ketika perusahaan itu memiliki anak perusahaan dan ingin melaporkan laporan konsolidasinya. Yang ketiga, itu penjabaran hasil kegiatan usaha luar negeri. Tujuannya itu untuk merealisasikan atau melaporkan investasi neto dari kegiatan usaha di luar negeri perusahaan. Faktor yang selanjutnya itu ada kemampuan untuk memperoleh hanya mata uang lain dalam jumlah yang terbatas. Dalam hal ini, itu suatu mata uang menjadi tidak tertukarkan jika untuk tujuan tertentu entitas itu hanya bisa memperoleh tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan. Di mana jumlah yang tidak signifikan ini tuh dinilai dengan membandingkan jumlah yang dapat diperoleh dengan jumlah yang diperlukan
oleh entitas. Maksudnya, ketika entitas ingin menukarkan mata uangnya untuk melunasi liabilitasnya sebesar 1 juta, tapi hanya bisa menukarkan mata uangnya sebesar 500. Nah, kan jumlahnya dari 1 juta dengan 500 ini kan berbeda jauh. Karena itu ini dianggap tidak signifikan dalam mata uang yang ditukarkan itu dianggap tidak signifikan. Jadinya mata uang itu dianggap tidak tertukarkan untuk tujuan melunasi liabilitas ini. Nah, setelah kita menentukan apakah mata uang itu tertukarkan atau tidak, langkah yang kedua adalah mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang itu tidak tertukarkan. Jadi kalau misalnya di langkah yang pertama kita tentuin dulu mata uang ini bisa ditukarkan atau tidak. Kalau misalnya tertukarkan, maka perusahaan akan menghitung kursnya sesuai dengan menghitung mata uang yang tertukarkan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam PSAK 221. Tapi kalau misalnya mata uang ini tidak tertukarkan, maka entitas itu harus mengestimasi kurs spot sendiri untuk mengestimasikan transaksi pertukaran ini. Jadi kayak entitas menentukan kurs spot atau kurs estimasi untuk mencerminkan kondisi perekonomian yang sedang berlaku dalam tanggal pengukuran untuk bisa melaporkan mata uang yang tidak tertukar ini. Menukarkan nilai ketertukaran suatu mata uang ini yang tidak tertukarkan dalam langkah yang pertama. Di mana dalam PSAK 221 untuk menentukan estimasi kurs spot ini dalam PSAK 221 untuk mengestimasi kurs spot ini tidak ada metode khusus, tapi diberikan 2 pendekatan, yaitu yang pertama itu menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian dan menggunakan teknik estimasi lainnya. Yang pertama kita bakal membahas tentang menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian, di mana di dalam pendekatan ini ada 2 jenis kurs yang dapat diobservasi. Yang pertama itu kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain. Mata uang yang tidak tertukarkan sebelumnya bisa saja itu bisa saja tuh kan tidak tertukarkan karena satu tujuan. Tapi kalau misalnya kita ganti tujuannya, itu menjadi bisa tertukarkan. Misal, kalau entitas ini tidak bisa menukarkan mata uangnya untuk membayar dividen, tapi bisa saja nilai yang ingin ditukarkan itu bisa digunakan untuk mengimpor barang. Jadi dalam kurs estimasinya itu bisa saja menggunakan kurs untuk impor tadi untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Jadi kayak kurs untuk impor tadi digunakan sebagai kurs spot estimasi. Untuk mempertimbangkan harus menggunakan kurs yang mana, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh entitas. Yang pertama, apakah terdapat beberapa kurs atau tidak. Kalau misalnya di dalam menentukan estimasi kurs itu terdapat lebih dari 1 kurs, itu biasanya menunjukkan adanya suatu insentif atau penalti yang ditetapkan oleh otoritas. Nah, kurs-kurs yang banyak ini biasanya itu tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang berlaku. Jadi kalau misalnya ada beberapa kurs, perusahaan itu tidak bisa langsung menggunakan kurs tersebut. Yang kedua, itu apakah tujuan mata uang yang tertukarkan ini sangat terbatas. Kalau misalnya entitas ini hanya bisa memperoleh mata uang lain untuk tujuan yang terbatas, misalnya hanya untuk keadaan-keadaan darurat, biasanya kurs yang digunakan untuk menukarkan mata uang di kondisi darurat itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kurs-kurs untuk pertukaran mata uang dalam kondisi darurat itu tidak bisa digunakan dalam kurs estimasi ini. Yang ketiga, itu ada sifat kurs. Sifat kurs ini berkaitan dengan naik turunnya nilai kurs di dalam pasar. Di mana kurs yang mengambang bebas itu lebih mungkin mencerminkan kondisi yang sebenarnya daripada kurs yang ditetapkan melalui intervensi rutin otoritas. Misalnya, kurs yang selalu naik turun nilainya di pasar itu lebih bisa digunakan untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di dalam perekonomian dibandingkan kita menggunakan kurs yang udah baku ditetapkan dari otoritas sendiri. Yang terakhir itu berkaitan dengan frekuensi permutakhiran, di mana frekuensi permutakhiran ini berkaitan dengan seberapa seringnya kurs itu berubah sepanjang waktu. Nah, kurs-kurs yang tidak berubah sepanjang waktu ini biasanya itu tidak mencerminkan kondisi yang berlaku. Jadi hanya ditetapkan khusus di saat itu, tidak berdasarkan nilai yang ada di pasar. Jadi digunakan itu sebenarnya adalah kurs yang mencerminkan kondisi yang sedang berlaku, yaitu kurs-kurs yang naik turun di pasar atau sering berubah setiap harinya atau lebih sering berubah gitu. Nah, yang kedua itu menggunakan kurs selanjutnya terawal. Nah, karena yang tadi kan itu mata uangnya tidak tertukarkan karena tujuan tertentu. Nah, kalau yang ini, dalam kondisi ini, mata uang itu menjadi tidak tertukarkan pada tanggal pengukuran
pengukuran untuk tujuan tertentu. Jadi pada tanggal tertentu itu tidak ditukarkan, tapi bisa saja tertukarkan untuk tujuan yang sama tapi di tanggal yang berbeda. Dalam situasi ini, entitas dapat menggunakan kurs selanjutnya terawal sebagai kurs spot estimasinya. Jadi dia menggunakan kurs di waktu depan untuk mengestimasi kurs spotnya tadi. Nah, dalam mempertimbangkan kurs ini, entitas harus memperhatikan dua faktor. Yang pertama, waktu antara tanggal pengukuran dan tanggal pemulihan ketertukaran. Semakin pendek jarak antara tanggal pengukuran dengan tanggal pemulihan, semakin mungkin kurs selanjutnya terawal itu mencerminkan perekonomian yang berlaku. Tapi kalau misalnya jeda waktunya lama, itu semakin besar kemungkinan kondisi ekonomi itu sudah berubah jauh, karena nilai kurs ini selalu naik turun berdasarkan kondisi yang terjadi di market. Jadi kalau waktu antara tanggal pengukuran dengan tanggal pemulihan ketertukaran itu semakin lama, itu semakin berbeda kondisi yang terjadi di market. Yang kedua, itu berkaitan dengan tingkat inflasi. Ketika suatu perekonomian itu mengalami inflasi, harga-harga itu berubah dengan cepat. Mungkin bisa berubah beberapa kali di dalam satu hari. Oleh karena itu, dalam menentukan kurs selanjutnya terawal, entitas itu masih perlu menyesuaikannya lagi menggunakan teknik estimasi yang lain, karena bisa saja kurs yang digunakan nantinya itu tidak mencerminkan kondisi yang sedang berlaku pada tanggal pengukuran karena adanya tingkat inflasi. Itu jadi nilainya tuh bisa berbeda. Karena itu untuk bisa menggunakan kurs selanjutnya terawal perlu adanya penyesuaian dan menggunakan teknik estimasi lain. Nah, pendekatan yang kedua itu berkaitan dengan menggunakan teknik estimasi yang lain. Jadi selain menggunakan estimasi kurs selanjutnya terawal dengan kurs tujuan lain, entitas itu bisa mengestimasi dengan menggunakan teknik lain, tapi harus dicantumkan di dalam keterangan bagaimana pengestimasian entitas itu dilakukan. Selanjutnya itu mengenai pengungkapan ketika suatu mata uang itu tidak tertukarkan. Nah, mata uang yang tidak tertukarkan tadi itu harus diungkapkan secara detail di dalam laporan keuangan, di mana dalam hal pengungkapan ini terbagi menjadi dua jenis. Itu pengungkapan umum, di mana pengungkapan umum ini entitas perlu mengungkapkan mata uang dan deskripsi pembatasannya, kayak mata uang apa aja yang tidak tertukarkan dan kenapa mata uang ini tidak tertukarkan, deskripsi transaksi yang berdampak dari ketidaktertukaran mata uang ini, transaksi apa saja yang terdampak dari ketidaktertukaran mata uang ini. Yang ketiga, jumlah yang tercatat dalam jumlah aset dan liabilitas yang terdampak dari ketidaktertukaran mata uang ini. Terus kurs spot yang digunakan, apakah dia menggunakan kurs yang bisa diobservasi tanpa penyesuaian atau menggunakan teknik estimasi yang lain. Kalau misalnya menggunakan teknik estimasi yang lain. Terus perusahaan juga harus mengungkapkan deskripsi teknik estimasi yang digunakan dalam mengungkapkan mata uang yang tidak tertukarkan ini. Dan yang terakhir itu informasi kualitatif tentang setiap jenis resiko yang timbul akibat ketidaktertukaran ini, serta sifat dan jumlah aset yang terdampak dari resiko dari ketidaktertukaran ini. Nah, pengungkapan yang kedua itu ada pengungkapan khusus kegiatan luar negeri. Kalau misalnya jika mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri itu tidak tertukarkan menjadi mata uang penyajian dalam laporan keuangan atau sebaliknya, entitas itu harus mengungkapkan ketiga hal. Yang pertama, nama kegiatan usaha luar negerinya, hubungannya apa, dan tempat usaha utamanya tuh seperti apa. Yang kedua, itu ringkasan informasi keuangan tentang bagaimana kegiatan usaha luar negeri ini menghasilkan keuangan atau net income-nya tuh bagaimana. Terus yang ketiga itu sifat dan ketentuan pengaturan kontraktual yang mungkin mensyaratkan entitas untuk memberikan dukungan keuangan, termasuk peristiwa yang dapat mengekspos entitas pada kerugian. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh ilustratif dalam menerapkan ketertukaran suatu mata uang. Yang pertama itu berkaitan dengan jangka waktu. Di dalam ilustrasi ini, otoritas di yuridis entitas Y itu menyediakan visi bagi entitas yang hanya setelah proses administrasi selesai. Jadi untuk menukarkan suatu mata uang, entitas Y itu mesti menunggu proses administrasinya itu selesai setelah sekian hari, dan entitas juga harus menjelaskan rencana penggunaan mata uang ini untuk mengajukan permintaan pertukaran mata uang tadi. Nah, dalam hal ini entitas Y itu akan mempertimbangkan sekian hari ini sebagai keterlambatan administratif normal. Jadi nilai mata uang yang ditukarkan tadi dianggap tertukarkan karena keterlambatan tadi itu tidak mempengaruhi suatu ketertukaran mata uangnya. Ilustrasi kedua itu berkaitan dengan pasar atau mekanisme.
di mana otoritas yuridis entitas Y itu menghentikan sementara penyediaan PC atau mata presentation currency melalui mekanisme resmi karena tidak mampu memenuhi permintaan. Pengecer individual kemudian menyelesaikan transaksi pertukaran local currency ke prestasi currency dengan menggunakan kurs di luar ketetapan otoritas. Transaksi dengan pengecer ini itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan dan tidak ada pasar atau mekanisme lain yang melahirkan hak dan kewajiban tersebut. Nah, dalam hal ini entitas Y akan mempertimbangkan pasar dan hanya akan mempertimbangkan pasar atau mekanisme yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Nah, karena transaksi yang dilakukan tadi itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dipaksakan, makanya disimpulkan bahwa transaksi pertukaran local currency ke presentation currency yang dilakukan tadi itu menjadi tidak tertukarkan, menjadi mata uang yang tidak tertukarkan. Selanjutnya ada ilustrasi berkaitan dengan tujuan memperoleh mata uang lainnya. Nah, otoritas yuridis entitas Y itu mencegah entitas untuk memperoleh presentation currency dengan tujuan apapun selain mengimpor makanan dan obat-obatan. Di mana entitas X ini atau entitas Y itu sedang menjabarkan hasil dan laporan posisi keuangannya. Di mana entitas Y itu melaporkannya ke mata uang penyajian sehingga tujuannya diasumsikan adalah untuk merealisasikan investasi neto pada entitas Y. Nah, untuk tujuan merealisasikan investasi neto, entitas Y ini tidak boleh memperoleh presentation currency. Karena itu, dari LC, local currency yang ingin ditukarkan menjadi PC, itu dianggap tidak tertukarkan. Di mana kemampuan untuk memperoleh PC ini kan hanya untuk impor makanan dan obat-obatan yang tidak relevan dengan tujuan penilaian untuk tujuan penjabaran tersebut. Jadi dianggap tidak tertukarkan. Contoh ilustrasi yang selanjutnya itu berkaitan dengan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain. Nah, ilustrasinya tuh seperti ini. Pada 31 Desember 2000X1, otoritas yuridis entitas Y itu mencegah entitas untuk memperoleh PC untuk tujuan merealisasikan investasi neto. Nah, selain pembatasan itu, entitas tetap bisa mendapatkan PC untuk transaksi lain, di mana kurs LC dan PC mengambang bebas dan hanya tersedia satu kurs, serta kurs tersebut itu dimutakhirkan selama beberapa hari sekali. Pada tanggal pengukuran, entitas X itu tidak dapat memperoleh PC untuk tujuan investasi neto. Maka disimpulkanlah LC itu tidak bisa ditukarkan menjadi PC. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, entitas akan memperkirakan kurs spot tadi karena LC kan tidak dapat ditukarkan. Jadi entitas Y itu wajib mengestimasi kurs spot untuk memenuhi tujuan pelaporan ketertukaran mata uang ini, di mana ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, yaitu hanya ada satu kurs yang dapat diobservasi antara LC dan PC. Yang kedua, entitas Y itu dapat memperoleh PC untuk setiap transaksi selain merealisasikan investasi neto tadi. Nah, yang ketiga itu kurs bersifat mengambang bebas. Lalu kurs itu juga tidak dimutakhirkan selama beberapa kali dalam sehari. Dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor ini, entitas X dapat menentukan kurs dari kurs LC-PC sebagai kurs estimasi ketika ingin menjabarkan hasil dan menjabarkan laporan keuangan entitas Y. Jadi kurs LCPC ini bisa digunakan sebagai kurs estimasi untuk melaporkan pertukaran PC untuk tujuan merealisasikan investasi neto. Nah, yang kedua yang selanjutnya itu berkaitan dengan menentukan kurs selanjutnya terawal. Adapun ilustrasinya seperti ini. Pada 31 Desember 2000X1, yuridis entitas Y itu mengalami hiperinflasi. Otoritas mencegah entitas untuk memperoleh PC untuk tujuan merealisasikan investasi neto. Namun, sejak tanggal 30 April 2000X2, otoritas mengizinkan kembali PC untuk tujuan tersebut. Jadi, dia udah boleh memperoleh PC untuk tujuan merealisasikan investasi neto. Pada tanggal pertukaran, entitas X itu tidak dapat memperoleh PC pada tanggal pertukaran sebelumnya. Entitas X yang tidak bisa memperoleh PC untuk tujuan investasi neto disimpulkan bahwa LC itu tidak bisa ditukarkan menjadi PC. Nah, karena LC tidak bisa ditukarkan menjadi PC, maka entitas X perlu mengestimasi kurs spot tadi. Dalam mengestimasi kurs spot ini, dia akan menggunakan metode kurs selanjutnya terawal. Yaitu kurs pertama setelah ketertukaran itu dapat dipulihkan. Ada dua faktor yang dipertimbangkan, yaitu waktu. Ketertukaran itu bisa dipulihkan 4 bulan setelah tanggal pengukuran. Jadi dari Desember ke April itu jaraknya ada 4 bulan. Terus tingkat inflasinya itu yuridis entitas Y sedang mengalami hiperinflasi.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, entitas X menentukan bahwa kurs selanjutnya terawal itu tidak bisa mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku pada tanggal pengukuran karena jangka waktunya yang lama dan adanya hiperinflasi tadi. Karena itu, kurs selanjutnya yang terawal itu tidak bisa digunakan untuk tujuan merealisasikan estimasi neto. Tapi entitas X ini bisa menyesuaikan kurs tersebut agar bisa digunakan sebagai bagian dari teknik estimasi lain untuk bisa melaporkan ketertukaran mata uang tadi di dalam laporan keuangan. Nah, sekian pembahasan PSAK 2021 dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.